Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa peserta mata kuliah pengantar ilmu pertanian yang saya cintai. Pada hari ini kita melakukan kuliah daring dengan pokok bahasan agronomi sebagai salah satu cabang ilmu pertanian. Nah, pada materi kali ini kita akan memahami pertama tentang pengertian apa yang dimaksud dengan agronomi. Kemudian kita membahas apa saja tindak agronomi, artinya tindakan-tindakan kita berkaitan dengan upaya memaksimalkan produksi. Dan kemudian yang ketiga nanti tentang aspek-aspek dan lingkup tindak agronomi. Yang pertama kita bahas dulu tentang pengertian agronomi. Jadi kata-kata agronomi itu sebenarnya terdiri dari dua kata dasar. Yang pertama agros dan yang kedua adalah nomos. Agros sendiri artinya lapang produksi, artinya tempat di mana kegiatan produksi pertanian itu dilakukan. Sedangkan nomos bermakna pengelolaan, sehingga dari dua kata dasar itu maka jika digabungkan pengertian dari agronomi itu adalah pengelolaan lapang produksi sehingga menghasilkan produksi yang maksimum. Jadi menghasilkan produksi yang maksimum. Tetapi belakangan kata-kata maksimum ini dirubah menjadi produksi yang optimum dan berkepanjangan. Karena berdasarkan pengalaman pertanian yang lalu, kata-kata produksi yang maksimum ini menyebabkan petani berupaya apapun dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimum, dan itu berdampak kepada kerusakan lingkungan pertanian. Jadi itu. Nah, berdasarkan subjek agronomi itu yang dimaksud adalah pelaku agronomi itu ada 3 kelompok ya. Kelompok pertama itu adalah kelompok peneliti, orang yang mikir gitu, yaitu dikelompokkan sebagai peneliti. Kemudian kelompok penyuluh, kalau di kabupaten di dinas pertanian itu ada dulu dinas pertanian namanya ya, sekarang UPT pertanian, unit pelaksana teknis pertanian itu ada kelompok penyuluh. Dan yang terakhir kelompok pelaku, yaitu petani itu sendiri ya. Jadi ini penjelasan lebih detailnya. Jadi kalau peneliti itu ahli, dulu ada istilah agronomis yang merancang ya. Nah itu ada, kalau ini di sini adalah yang penyuluh pertanian, itu yang mendidik. Sedangkan fokus agronomi itu artinya yang dikerjakan ya. Fokusnya itu bisa dilihat dari letaknya, juga bisa dilihat dari lapangannya. Kalau dilihat dari letaknya, maka fokus agronomi bisa berupa alam terbuka. Jadi kalau di lahan gitu kan, atau bisa fokusnya itu hanya berupa satu rumah kaca atau rumah plastik. Kalau di Cina banyak rumah plastik untuk melakukan produksi pertanian. Mengapa mereka
melakukan produksi itu di rumah kaca atau rumah plastik oleh karena mereka 4 musim ya, ada musim dingin. Manakala produksi harus dilakukan pada musim dingin, nah mereka melakukannya di sini. Tapi kalau di Indonesia rumah kaca, karena kita tropis ya, rumah kaca itu biasanya untuk penelitian ya, untuk kegiatan penelitian. Kemudian fokus yang lain bisa kalau dilihat letaknya itu di lab kultur, laboratorium kultur jaringan. Itu jika produksinya melalui sistem pertanian kultur. Ya, jadi nah ini korelasinya kalau alam terbuka, kan bisa lapangan ini. Kalau rumah kaca bisa pot atau politik. Kalau letaknya di kultur jaringan bisa teknik-teknik pertanian kultur jaringan. Jadi itu. Kemudian dilihat besar unitnya. Jadi kalau besar unitnya, ini alam terbuka ini bisa berupa hamparan yang sangat luas, misalnya 500 hektar sawah. Ya. Kalau rumah kaca, besar unitnya bisa rak. Jadi kalau di dalam kultur jaringan nanti, kalau Anda belajar kultur jaringan, tanaman itu ditanam di dalam botol-botol yang diberi media. Kemudian setelah ditanami di botol-botol itu ditata di dalam rak-rak, yang mana di rak itu sudah dilengkapi dengan lampu gitu ya. Nah itu bisa unit agronominya itu 10 rak di dalam lapangan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya, tentang fokus agronomi. Nah, sasaran agronomi itu tadi saya bilang memaksimalkan produksi. Sekarang dirubah menjadi mengoptimalkan produksi sehingga sistem pertanian itu bisa berjalan berkesinambungan. Tuh. Nah, memaksimalkan produksi ini bisa dilihat dari aspek fisiknya maupun aspek non fisiknya. Ya, jadi aspek fisik itu yang dimaksud adalah yang produksi ini bobot nanti ton per hektar ya. Hasilnya berapa ton per hektar. Jadi itu bobot ataupun biji ya yang dimaksimalkan, ataupun volume ataupun kandungannya dinyatakan dalam satuan ppm, part per million. Part per million itu sejuta bagian. Kalau yang kita sering mendengarkan persen ya, itu 1/100 bagian. Tapi kalau ppm itu part per million, 1/juta bagian. Atau kalau ternak ya berapa ekor produksinya. Jadi inilah yang dimaksimalkan kalau dilihat dari segi fisik. Tapi maksimasi juga bisa dilihat dari segi non fisik. Misalnya keindahannya, komposisi tanamannya, kemudian tingkat harum bunganya. Ya, jadi di awal kita kuliah kan kita sudah mengenal bahwa tujuan bertani itu bisa tentang produksinya, bisa juga tentang yang non fisik. Yang misalnya dulu kita ambil contoh bonsai, tanaman bonsai itu kan bukan produksinya yang diambil, tetapi keindahan tanamannya itu. Ya, jadi kalau dilihat dengan begitu, maka objek agronomi adalah tanaman. Objek agronomi adalah tanaman. Jadi pelaku agronomi itu manusianya.
Kadang-kadang pada sistem pertanian mina padi, mina itu artinya ikan, padi itu ya tanaman padi. Jadi pada pertanian mina padi itu maksudnya di dalam sawah, ya sawah itu kan diairi, ada air lah, di airnya itu dipelihara ikan. Nah pada kasus sistem mina padi, objeknya ya ikannya juga menjadi objek. Jadi itu. Selanjutnya setelah kita membahas tentang sasarannya yang objek tanaman, kita berlanjut ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu tindak agronomi. Jadi apa yang dimaksud tindak agronomi? Ya tindakan untuk mengolah, tindakan untuk mengolah atau mengelola lapang, ya, dalam upaya, dalam orientasi tadi memaksimalkan produksi. Nah kalau kita kaitkan dengan sejarah pertanian, kemarin kita sudah membahas ada yang namanya petani ladang berpindah. Nah petani ladang berpindah itu belum sebagai subjek agronomi. Jadi petaninya ini belum sebagai subjek agronomi. Karena apa? Karena petani pada ladang berpindah itu tidak mengolah tanah, tidak memelihara tanaman, ya, jadi orientasinya tidak untuk memaksimalkan produksi. Jadi oleh karena ini maka petani ladang berpindah belum sebagai subjek agronomi. Jadi Anda harus perhatikan apa yang disebut sebagai subjek agronomi. Jadi peladang berpindah nanti akan boleh disebut sebagai subjek agronomi bila ya ladangnya sudah menjadi lapang produksi. Maksudnya apa? Tidak berpindah-pindah, menetap. Namanya menetap itu disebut lapang produksi. Kedua, usaha budidayanya sudah bersifat pengelolaan. Jadi sudah ada usaha mengelola air, mengelola pemupukan dan lain-lain. Jadi sudah ada upaya pengelolaan. Ketika orientasinya itu adalah sudah mendapatkan hasil yang tinggi, tidak sekedar menanam dengan tingkat mendapatkan hasil seadanya. Jadi itu. Nah, tingkat tindak agronomi itu dari rendah sampai ke tinggi, ya. Dilihat dari apanya itu? Dilihat dari kondisi lapangnya. Jadi disebut rendah ataupun tinggi ini dilihat dari kondisi lapangnya. Ekstrimnya yang paling rendah jika lapangnya itu kotor, ya kan, dilihat dari lapangannya. Dan yang tinggi itu jika lapangannya itu bersih. Ya, kotor itu dilihat dari apa? Nah ini ada sisa-sisa tanaman, ada tanaman sakit, ada gulma dan lain-lain, banyak yang itu mengesankan kotor. Lah yang bersih ya tanamannya teratur, jadi kalau dilihat mata menjadi manis, jarak tanamnya rapi, tidak ada gulma dan lain sebagainya. Nah ini semuanya menimbulkan kesan yang bersih. Itu tindak agronomi jika dilihat dari tingkat lapang produksinya. Ini ya kebanjiran, tidak ada terasering, itu juga menunjukkan bahwa tingkat lapangan produksinya masih rendah. Jadi
Kalau sudah tinggi tidak kebanjiran. Ya, ada terasering kalau itu lahan pertanian diupayakan di lahan yang miring seperti itu. Nah, di Indonesia itu ada namanya sawah ya. Sawah itu ada gradasinya, ada tingkat-tingkatnya. Yang paling bagus adalah sawah berpengairan teknis. Jadi sawah berpengairan teknis ini adalah yang paling bagus di Indonesia. Maksudnya apa? Sawah berpengairan teknis itu adalah sawah yang sistem irigasinya sudah bagus. Bangunan sistem irigasinya permanen, sudah dibeton, pemberian airnya teratur, pemberian airnya terukur. Jadi itu yang dimaksud dengan sawah berpengairan teknis. Ada lagi sawah yang disebut sawah setengah teknis. Jadi mau menuju teknis tapi belum full. Cirinya apa? Bangunan irigasinya tidak permanen, masih tanah. Jadi saluran-saluran irigasinya masih berupa tanah, belum dibeton. Ya, jadi oleh karena berupa tanah, maka saluran irigasi itu masih bocor, banyak bocor airnya, merembes ya. Tetapi airnya sudah teratur dan sudah terukur. Jadi bedanya dengan teknis itu hanya di sini. Hanya di bagian ini yang membedakan dengan teknis ya. Kemudian yang paling jelek di Indonesia itu ada namanya sawah tada hujan. Namanya saja sawah tada hujan. Jadi di sini mendapatkan airnya hanya mengharap adanya air hujan. Tidak ada sistem irigasinya. Jadi tergantung air hujan. Kalau tidak ada hujan, ya berarti tidak bisa di sawah. Dan juga tidak ada saluran mengatur masuknya air. Jadi full hanya mengharapkan kedatangan air hujan untuk mendapatkan air. Nah, jadi itu. Kemudian tingkat pengelolaan itu tadi disebutnya dari yang kotor sampai bersih ya. Ini kotor sampai bersih tadi. Yang kotor tingkat pengelolaannya ekstrim minim, sedikit. Yang bersih tingkat pengelolaannya ekstrim maksimum. Jadi dari yang paling tidak diopeni ke yang paling diopeni. Nah, dari sini ke sini itu ada istilah yang sering digunakan oleh pemerintah di dalam membangun pertanian itu, istilah intensifikasi. Jadi yang paling tidak intensif pengelolaannya sampai ke yang paling tinggi intensif pengelolaannya itu ada yang namanya usaha-usaha intensifikasi. Jadi intensifikasinya paling rendah ke intensifikasinya paling tinggi. Bila mana itu? Ya, bila kalau di ekstrim minim itu, intensifikasi rendah itu menjadikan lahan pertanian itu mengarah ke hutan lagi. Jadi misalnya lahan pertanian dibiarkan saja, lama-lama dia akan menjadi hutan lagi. Nah, di situ tingkat intensifikasinya rendah. Nah, kalau tingkat intensifikasinya tinggi, bila mana? Ya ini unsur iklim, air, tanah dikuasai sehingga produksinya maksimal tadi dapat dilakukan pada waktu tertentu. Jadi artinya petani itu melaksanakan semua aspek-aspek pertanian
dengan baik. Nah, sekarang kita bicarakan tadi adalah apa itu intensifikasi. Ya, jadi intensifikasi ya mengintensifkan, proses mengintensifkan pertanian. Yang diintensifkan apa? Sarana itu bisa berupa benda, bisa berupa jasa. Kalau berupa benda misalnya ya pupuk, obat ditambahkan ke lapangan, itu sarana. Tapi juga berupa jasa, misalnya penyuluhan, irigasi itu masuk jasa ya. Jadi tingkat perhatian pemerintah dalam hal menyuluh pertanian itu adalah menunjukkan jasa pemerintah di dalam meningkatkan sarana agronomi. Tingkat perhatian pemerintah di dalam membangun saluran irigasi itu sama halnya statusnya dengan penyuluhan itu tadi. Nah, pada pertanian yang kultur ya, pada pertanian yang kultur di laboratorium tadi, ini yang jadi perhatian itu media tumbuh bukan tanah, media tumbuhnya. Jadi kalau ini kan menyangkut tanah, tapi kalau di kultur jaringan yang diubyek-ubyek itu media tumbuhnya. Daripada media tumbuh itu ditambahkan hara, ada namanya media, berbagai macam media, komposisi media CPT, kemudian ditambahkan zat pengatur tumbuh tanaman. Itu dimanipulasi di kultur jaringan. Tuh. Kemudian dilihat dari jenis tanamannya, tunggal. Kemarin kita istilahkan tanaman tunggal itu dengan istilah monokultur, campuran, ya. Kemarin tumpang sari, ya. Ada yang tadi contohnya plus ternak, mina padi misalnya. Kalau di hutan-hutan ditambah lebah, ada ternak lebahnya dan lain-lain. Itu jika ditinjau dari jenis tanamannya. Nah, dari macam-macam ini tadi, semakin beragam jenis tanamannya, maka semakin tinggi stabilitasnya, ya, intensifikasinya semakin tinggi. Dilihat dari tingkat maksimasi produksinya. Jadi maksudnya maksimasi produksi itu upaya-upaya memaksimalkan produksi, upaya-upaya meninggikan produksi. Nah, oleh ini bisa dipakai sebagai pencerminan dari pengetahuan subjek agronominya, pengetahuan petani. Subjek agronomi kan petani, pelaku agronomi kan petani. Jadi upaya-upaya petani di dalam meningkatkan produksi itu merupakan cermin dari pengetahuan petani itu. Maksimasi produksi bersifat dinamik. Dinamik itu berubah-ubah, kadang tinggi, kadang turun, kadang tinggi. Tapi yang baik itu semakin lama semakin dengan berjalannya waktu, semakin lama semakin meningkat. Jadi dinamika maksimasi produksi itu berubah-ubah. Ini yang dimaksud dengan dinamik. Nah, maksimumnya produksi itu ditentukan oleh unsur gen dan unsur lingkungan. Kemarin yang saya gambarkan begini, bahwa orang bertani itu terdiri dari tanamannya dan lingkungannya. Nah, dua inilah yang diubyek-ubyek oleh petani. Tanaman dengan cara unsur gen itu pemuliaan, ya, pemuliaan
tanaman. Dengan cara apa? Menciptakan varietas baru. Nah, lingkungan itu apa? Ada lingkungan dalam tanah, maka kesuburan tanahnya yang diperbaiki. Ada lingkungan yang di atas tanah, maka hama penyakit tanamannya yang dikelola dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud. Ini berikutnya aspek pembahasan yang pokok pembahasan yang ketiga itu mengenai aspek dan lingkup agronomi. Nah, aspeknya ini ada 3. Pemuliaan. Tadi ini berkaitan dengan tanamannya tadi, menciptakan varietas baru. Ya, pemuliaan tanaman. Kemudian fisiologi tanaman. Ini juga masih mengenai tanaman. Kemudian ekologi tanaman. Nah, ini lingkungan tadi. Ini aspek-aspek agronomi. Jadi kita belajar agronomi yang sekarang namanya agroteknologi. Inilah ilmu pokoknya, memuliakan tanaman, yaitu membuat varietas baru tanaman, mengetahui fisiologi tanaman, proses-proses yang ada di dalam tanaman, dan mempelajari lingkungan-lingkungan tanaman. Jadi itu aspek agronominya. Nah, aspek agronomi itu tadi mendukung tindak agronomi. Karena apa? Masing-masing hasil mengkontribusi tindak agronomi. Kontribusinya tergantung juga pada tindak agronomi. Ini lingkup agronomi. Jadi ya, lingkup agronomi itu dikelompok-kelompokkan sesuai kelompok-kelompok tanaman. Ada tanaman pangan, tanaman industri, perkebunan, hortikultura, dan lain-lain. Tanaman pangan Anda nanti ada mata kuliah tersendiri. Mata kuliah tanaman pangan saya yang mengajar. Industri, perkebunan itu ada hortikultura. Ya, dan seterusnya. Nanti Anda pelajari spesifik lingkup agronomi itu ada mata kuliah yang akan datang, ada mata kuliah tentang ini. Itu oleh karena lingkup agronomi berdasarkan kelompok fungsionalnya. Jadi fungsional tanaman itu. Kalau kelompok strukturalnya sama saja dengan ini ya, hanya saja ini kan upaya manusia mengelompokkan itu supaya mudah untuk mempelajarinya. Serealia, padi-padian, leguminosa, kacang-kacangan, serat, itu kapas, sayur itu ada yang masuk ke hortikultura. Jadi bisa overlap lah. Itu hanya pengelompokan yang dipelajari oleh manusia. Saudara-saudara, inilah yang perlu kita bicarakan, yang perlu saya sampaikan pada kuliah daring hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.